Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita hari ini insya Allah akan belajar tentang pendapatan nasional. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ya saya absen dulu ya untuk kehadiran kalian. Nah, saya absen dulu. Nah, terus sekarang kan ada yang tidak masuk ya, atau ada yang nggak hadir. Nah, oke, saya absen dulu ya. Yang pertama Adinda Sucia, hadir? Hadir. Aisyah? Hadir. Hadir. Andini? Hadir, Pak. Hadir. Angelina? Hadir. Hadir. Angga? Hadir, Pak. Hadir. Alia Dwi? Hadir, Pak. Asyana? Hadir, Pak. Hadir. Asyara? Hadir, Pak. Hadir. Audrey? Hadir. Hadir. Chelsea? Hadir, Pak. Hadir. Dava? Hadir, Pak. Hadir. Dina? Hadir. Fatwa? Hadir, Pak. Hadir. Hanifa? Hadir. Hadir. Kayla? Hadir. Sakif? Hadir, Pak. Mahaputra? Hadir, Pak. Hadir. Salman? Hadir. Ilham? Jim? Nabil? Hadir. Nurul? Hadir. Putri Alia? Putri Seli? Hadir. Rafa? Hadir, Pak. Raffi? Hadir, Pak. Raisa? Hadir. Rena? Hadir. Kristiana? Hadir, Pak. Hadir. Stefani? Hadir. Reza? Hadir. Silvani? Sahrul? Hadir. Kalia? Hadir. Zia? Hadir. Sama Sasa ya? Hadir ya? Oke. Nah, pagi hari ini Pak Yuda akan jelasin tentang materi pendapatan nasional ya. Nah, materi pendapatan nasional. Nah, sebelum jelasin tentang materi pendapatan nasional, nah saya mau ngasih motivasi dulu nih, mau ngasih motivasi dulu ya. Oh, kita selaku manusia itu harus bisa hidup sukses ya. Nah, gimana Pak cara hidup sukses? Ya, kita hidup sukses dengan cara belajar ya. Bahwa kalian harus belajar, harus semangat. Dengan belajar, insya Allah kalian akan bisa mencapai cita-cita. Setuju? Setuju. Oke, supaya kita lebih semangat, maka kita akan melakukan tepuk semangat. Gimana nih? Kita mulai ya. Jadi kalau saya hitung abad 1, 2, 3, berarti kalian akan memulai tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke ya. Itu tuh semangat kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar pendapatan nasional. Oke, pendapatan nasional ini adalah materi pertama ya kita di pagi hari ini, karena materi ini berkaitan dengan materi bagaimana banyak menghitung nih biasanya ya materi pendapatan nasional. Nah, sebelumnya kan ketika kelas 10 tuh kalian udah belajar yang namanya hitungan juga ya. Ada materi harga pasar, kemudian ada perdagangan internasional, di sana pun ada hitungan juga. Nah, sekarang gue nanya nih, pendapatan nasional itu apa sih? Pendapatan nasional itu yang kalian ketahui itu apa? Coba, Cung. Ya, gimana nih? Jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dalam waktu tertentu. Oke, berarti dari produksi barang dan jasa. Betul, pendapatan nasional dari produksi barang jasa, betul ya. Oke, satu lagi, Cung. Ya, gimana lihat? Biasanya pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam, bisa juga dari pelayanan pemerintah. Nah, oke. Bisa juga dari pelayanan pemerintah, dari pajak, ya, dari hasil juga sumber daya alam, betul ya? Nah, itu tentang pendapatan nasional. Nah, ternyata enak ya, pendapatan nasional ini dia banyak ragamnya. Ada dari segi pemasukan, ada juga pengeluarannya, gitu ya. Nanti ada metode penghitungnya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang Pak Ida mau munculin nih, ya, mau munculin video tentang pendapatan nasional, ya. Ini ada
2022 ya, itu ada 81, ada 85,4 triliun juga. Nah, itu ada datanya ya. Nanti di sini, anak ya, saya bisa jelaskan bahwa di sini pendapatan nasional ini dia banyak kaitannya ya. Jadi banyak kaitannya, terutama kaitan pemasukan negara dan juga pengeluaran. Di sini kan ada, tadi ada apa? Yang pertama itu pemasukan negara dari pajak ya, dari pajak, kemudian dari biaya juga. Dan ternyata pas pandemi COVID itu pendapatan nasional itu tergerus cukup besar atau mengalami pengeluaran cukup besar akibat apa? Akibat dari belanja negara yang besar ya, terutamanya itu pembelian vaksin tadi ya, pembelian vaksin dan juga biaya kesehatan. Nah kan artinya memang berarti kan ketika kita mempelajari pendapatan nasional ini cukup penting ya, bagaimana pendapatan negara ini bisa menjadi pemasukan negara yang bisa digunakan untuk kesejahteraan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Saya. Oke, nah itu ya untuk videonya. Saya yang skip lagi ya untuk videonya. Ini ya. Nah, jadi tujuan belajar kita hari ini ngapain Pak? Nah ini ya, yang pertama itu ada mendeskripsikan konsep metode pendapatan nasional. Ini ada 3 metode. Jadi yang harus kalian kuasai ya, ada metode pendapatan, metode pengeluaran, kemudian sama metode produksi. Ya, sama metode produksi. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana menyajikan hasil perhitungan. Nanti di sini kalian akan saya ajarkan bagaimana cara mengerjakan perhitungan dari PDB, PNB, PNN, PI, sama DI. Nah itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini kesana. Jadi bagaimana seorang ya kalian bisa mendeskripsikan konsep, metode dan perhitungan pendapatan nasional, kemudian menyajikan perhitungan pendapatan nasional. Ya itu ada 2 ya, ada 2. Ya ada 2 yang harus dikuasai. Ya mendeskripsikan sama bisa menghitung. Ya untuk pembelajaran hari ini. Oke ya. Oke. Mulai ya. Nah, hasil yang masih dalam pendapatan nasional. Ya. Belum itu ya? Belum. Boleh nih kalau ada yang tanya. Oke. Nah ini yang pertama. Yang pertama ini adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, jadi seorang ya, jadi memang si pendapatan nasional ini dia bersumber dari pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat dari mana Pak sumbernya? Itu dari kata Raffi, itu berasal dari produksi barang. Karena kalau misalnya orang berproduksi barang, nanti otomatis dia bikin perusahaan kan. Kalau dia bikin perusahaan, nanti dia otomatis perusahaan kan bayar pajak ya. Kalau si perusahaan bayar pajak, berarti otomatis negara akan memperoleh pendapatan. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti pendapatan nasional itu memang dia diperoleh dari pendapatan masyarakat dari produksi barang jasa. Ya. Seperti ini jelas? Jelas ya. Oke, lanjut. Oke ya. Kemudian yang kedua ada konsepnya ya. Nah, ini ada konsepnya nih. Nah, ini ada konsepnya. Oke. Konsepnya ya. Oke. Ini. Oke, ini ya. Konsepnya yang pertama itu ada istilah pendapatan nasional, ada yang namanya PDB ya. Jadi PDB itu produk domestik bruto. Ya, apa lagi? Produk domestik bruto ya. Atau bahasa Inggrisnya gross domestic product ya, atau PDB. Nah, PDB merupakan jumlah produk berupa barang jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi perusahaan orang asing. Nah, jadi yang namanya PDB itu yang tadi Pak Yuda bilang bahwa pendapatan nasional itu dari produksi barang. Nah, produksi barang salah satunya adalah konsepnya namanya PDB atau GDP. Si PDB ini apa? Barang jasa yang dihasilkan di domestik. Berarti dihasilkan di dalam negeri, termasuk orang asing yang punya usaha di Indonesia. Contoh ya, misalnya PDB kayak PT Yamaha, PT Honda, itu PDB. Kenapa? Karena dia milik orang asing yang ada di kita, ya kan? Termasuk orang kita juga gitu. Kalau kamu punya usaha apa? Saya punya usaha misalnya perusahaan makanan, misalnya kita di Kota Bandung, nah berarti itu masuk PDB juga. Jadi PDB itu yang mungkin ada di wilayah kita, mau orang asing atau mau warga negara, itu PDB.
Jadi pemerintah mengukurnya itu namanya PDB, itu yang pertama. Yang kedua ada produk nasional bruto apa? Produk nasional bruto ya. Jumlah seluruh produk barang jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang jasa yang dihasilkan seluruh warga negara termasuk orang kita yang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nanti kembali. Berarti kalau misalnya PMB itu adalah termasuk orang kita yang ada di luar negeri. Itu bedanya ya. Jadi kalau PDB itu adalah bedanya orang asing yang ada di kita, produk domestik bruto. Kalau PMB orang kita yang ada di luar negeri. Nah itu ya bedanya seperti itu. Oke ya. Nah nanti di sini anak ya ada rumus GNP-nya ya, ada rumus GNP-nya. Nah rumus GNP-nya apa? Di sini dia punya rumus ternyata GNP sama dengan gross domestic product dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya, ada rumusnya. Pendapatan neto luar negeri atau pendapatan neto itu apa? Pendapatan neto itu adalah selisih antara nilai warga negara asing dikurangi dengan nilai warga negara Indonesia. Gitu ya. Jadi selanjutnya jadi GNP itu maksudnya GDP dikurangi neto luar negeri. Jadi neto luar negeri itu warga negara asing dikurangi warga negara Indonesia. Oke ya, jelas ya. Selanjut. Nah, berikutnya. Oke, ada konsep NNP ya. Nah ini NNP nih, NNP. Oke. Nah, sini ya. NNP dia punya rumus tuh. Net National Product. Berarti apa? Barang jasa yang dihasilkan setahun. Nilai barang jasa dalam setahun, ya kan? Bersihnya. PNB dikurangi penyusutan ditambah dengan pengganti barang modal, ya. Jadi penyusutan itu biasanya terjadi pada harga tetap yang nilai-nilainya berkurang. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada NNI atau Net National Income, ya. Net National Income. Jadi pendapatan bersih nasional. Nah, pendapatan bersih nasional. Apa rumusnya? NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Apa sih subsidi? Apa subsidi? Kita tahu? Bantuan. Bantuan dari siapa? Pemerintah ya kepada masyarakat, namanya subsidi, ya kan? BBM, kesehatan, pendidikan, itu ya. Net National Income. Jadi nanti menghitungnya rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Oke, itu ya. Rumusnya. Lanjut. Sedikit coba ulangi. Tadi gimana rumus NNP? Gimana Chelsea? Rumus NNP? GNP dikurangi Penyusutan. Betul ya? Apa tadi NNP? GNP dikurangi penyusutan. Oke. Coba Fatwa, NNI apa rumusnya? Ini sama dengan net nasional produk dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Betul ya? Jadi net nasional produk ditambah pajak tidak langsung, dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ya betul ya. Jadi NNI ulangi ya, NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah itu ya. Jadi rumus-rumusnya tadi tolong diperhatikan nanti untuk mengerjakan soal evaluasi tadi. Ya. Nah sekarang selanjutnya, nah ini ada ini ya. Ada nih Pak masih satu ada artikel. Nah, artikel ya. Nanti kita akan bikin kelompok. Yang selanjutnya saya akan bikin kelompoknya. Ada artikel nah di sini. Ada artikel. Nanti artikel ini kalian bisa pahami ya, bisa dibaca. Ini ada artikel pertama. Artikel jadi saya kasih konsep penjelasannya dulu untuk pemecahan masalah di sini ya. Nah, ini ada artikel pertama itu tentang pendapatan negara mencapai 108,1 triliun per 2019. Jadi di sini sangat tinggi ya atau sangat perkasa negara pendapatannya di tahun 2019. Nanti kalian bisa review tuh, bisa lihat tuh artikel satu ini kenapa pendapatan negara bisa tinggi di tahun 2019 sebelum pandemi Covid. Oke, berikutnya, nah ini di artikel yang kedua. Ini di tahun 2020 ada data ya yang mengungkapkan dari majalah Tempo bahwa pendapatan nasional mengalami atau pendapatan negara mengalami penurunan tahun 2020. Nanti sama kalian silakan di analisis ya, jadi dilihat bagaimana artikel 1 sama artikel 2 perbedaannya, dan nanti sama kalian sama kelompok ya, di kelompok itu disusunkan segala macam pertanyaan yang ada di KPD ya, seperti itu. Jelas di sini? Jelas ya? Oke. Saya bagi kelompok. Oke.
sekarang Farida, itu dia jadi ilustrasinya terkait dengan artikel tadi. Nanti Farida juga akan kirim Google Slide ya, Google Slide berbentuk teknologi online, kalian bisa lihat nanti. Ya, sekarang bagi kelompok 1 Adinda, Asara, Salma, Rafa, sama Diana. Ini ada Chelsea, Hanifa, Nabil sama Raisa. Oke. Kelompok 4 ada Angel ya, Dava, Kayla, Nurul, Sally sama Sahrul. Nah, udah? Gimana? Yang mana? Yang nah, aku mau coba pilih di sini. Ada di sini. Minus kenapa dia bisa turun? Tekanan ekonomi, ya kan? Lagi. Contohnya juga mengenai COVID-19, kan berarti ada efek-efek buruknya kesehatan kan? Buat misalnya lanjut ya. Lanjut kan? Menurut kelompok, Bukan, yang pertama berarti kan dia kan masih bagus pendapatan nasional karena belum kami. Kedua buruk karena sudah merasa ini ya, hasilnya seperti apa ya. Nah, itu oh iya, pokoknya bener kan pokoknya ya. Ya, sama solusinya. Dibandingkan sama solusinya. Sudah selesai? Dikit lagi. Jawab yang dapat tadi ya. Bingkisan. Mobil siapa? Mobil mewah. Mobil mewah. PW bukan PW. Lihat aja ini
2, 3. Sip, nun ya. Oke. Baik, ya. Ya, beresin ya. Dibereskan. Dibantu dikerjain, dibantu. Menguntungkan masih NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP-nya 1.850, pajak tidak langsungnya 40. Hasilnya 1.810. PI sama dengan NNI ditambah transfer dikurang asuransi ditambah sosial ditambah laba ditambah pajak Perseroan ya. NNI-nya 1.810 ditambah transfer 20 dikurang asuransi 2 sosialnya ditambah sosial 0 ditambah laba 50 ditambah pajak perseroannya 35. Nah hasilnya 1.733. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. PI nya 1.733 dikurang pajak langsungnya 25. Hasilnya 1.708 miliar. Yang keduanya. Oh, gantian. Berdua. Yang kedua yang A, apa perbedaan terkait pendapatan nasional pada artikel Coba perhatiin. 2? Pada artikel pertama, Diperhatikan namanya. tinggi, sedangkan artikel kedua pendapatan negara lebih rendah. Yang B, apa yang menyebabkan pendapatan negara bocor pada tahun 2020 sampai 2021 pada artikel kedua? Menurutnya pendapatan diakibatkan karena COVID-19. Yang C, menurut kelompok kalian apa solusi yang harus dilakukan pemerintah supaya pendapatan nasional bisa meningkat pada tahun berikutnya? Jawabannya meningkatkan investasi, melakukan lebih banyak ekspor dibanding impor dan meningkatkan SDM. Yang D, buat kesimpulan secara ringkas dan rinci terkait artikel 1 dan artikel 2. Kesimpulannya adalah pendapatan nasional bisa berubah naik ataupun turun sesuai kondisi negara. Ya. Ada yang ditanggapin? Gimana untuk kelompok 3? Udah cukup bagus? Bagus. Ada tambahan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, ada tambahan di teman-teman ini nggak ada? Ada. Kalau nggak ada, tepuk tangan buat kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada GRT. GRT sama dengan GDP kurangi neto luar negeri. Sama dengan 2000 dikurangi 100 yang hasilnya 1900. Dan NNP GNP dikurangi penyusutan 1900 dikurangi 50 sama dengan 1850. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung 1850 dikurangi 40 sama dengan 1810. Lalu PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi asuransi tambah sosial tambah laba tambah pajak PT sama dengan 1810 tambah 20 dikurangi kurung buka 2 tambah 0 tambah 50 tambah 50 tambah 35 kurung tutup sama dengan 1693. Diskon bulan kumis sama dengan PI sama dengan kurangi pajak langsung yang sama dengan 1693 dikurangi 25 yang hasilnya 1668 miliar. Yang bagian artikel 2 yang nomor 1. Sok jawab pergantian artikel 2-nya. Sok siapa yang motivasi? Oh, Oke, atau yang lain? Pada tahun 2019 akhir Januari, realisasi setara 5% dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 2,164,1 triliun,
Sedangkan pada tahun 2020 realisasi pendapatan negara perekonomian mencapai 664,3 triliun dalam kurun negatif 9%. B. Penurunan ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Solusinya untuk menaikkan pendapatan nasional: 1. Meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan untuk para tenaga kerja. Simpulannya, pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian Indonesia yang menyebabkan pendapatan negara menurun. Oke, coba gimana kelompoknya berapa? Ada apa? Terkait ini? Gimana kelompok berapa? Penampilannya bagus? Bagus ya. Jadi bagus ya. Ada tambahan teman-temannya? Nggak ada? Ada. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kali, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Ya, oke salah. Oke, yang dulu nyusul ya. Oke ya, nggak apa ya. Nah itu udah banyak tuh. Udah 167 pertanyaan. Nah, ini Setelah belajar, kami menjadi menguasai cara menghitung pendapatan nasional dan memahami konsep-konsep pendapatan nasional. 2. Apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini? Tidak ada, sudah paham. 3. Apa hal yang paling membingungkan dari pelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, lanjut. Reza ya. Nah, ini buat Reza. Dapat dari IGS. Dapat dari apa? Pendapatan nasional. Ya, ada konsepnya. Dan dapat tadi dari GNP, NNP, terus NNI, TI, Nah, metode pendapatan nasional ada 3 apa aja? Metode produksi, pendapatan sama pengeluaran. Ya, oke tadi KKPD artikel 1 tentang apa? Pendapatan nasional tahun 2019. Artikel 2 2021. Lebih tinggi 2019 atau 2020? 2019. Apa? Nah, karena itu sebelum pandemi COVID-19 ya. Oke, itu saja. Ada yang tanyakan tentang ini? Ya.
kita tutup pertemuan hari ini. Silakan sambil di tempat duduk aja. KM, ketua kelas ditutup. Silakan. Ya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya.